Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Rogati ini yaitu dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di Minggu Rogati ini tema kita yaitu doa orang beriman. Setiap manusia, apapun agamanya, pasti dalam hidupnya dia pernah berdoa. Kita memahami doa adalah suatu permohonan. Sehingga dalam permohonan itu adanya suatu harapan, adanya suatu permintaan, adanya suatu keinginan dan puji-pujian, di mana doa itu atau permohonan itu ditujukan kepada Tuhan. Oleh karena diyakini Tuhanlah Sang Pencipta, Tuhanlah yang berkuasa, dan Tuhanlah yang memberikan yang terbaik. Permohonan kita ketahui adalah adanya suatu harapan. Tentu harapan ini hal-hal yang belum terjadi. Sehingga di sini diperlukan iman, keyakinan bahwa yang belum terjadi itu diharapkan nantinya diberkati. Sehingga yang terjadi adalah yang terbaik yang datang dari Tuhannya. Kita sebagai orang Kristen, apa yang mendasari kita dalam berdoa dengan iman? Apa yang mendasari kita memiliki iman? Mari kita lihat di ayat 1. Di ayat 1, di sini dikatakan setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Percaya Yesus itu adalah Kristus. Yesus nama manusia. Sedangkan Kristus itu artinya diurapi. Sehingga kita di sini harus dengan mutlak percaya bahwa Yesus 100% manusia. Dan juga Yesus adalah 100% Allah. Lalu kemudian orang yang beriman dengan benar itu dalam hidupnya dia dilahirkan kembali. Dia diperbaharui. Di sini lahir kembali bukan mau mengatakan reinkarnasi. Lahir, hidup, mati, lalu lahir kembali. Bukan demikian. Lahir kembali itu artinya diperbaharui. Sehingga seseorang itu yang sudah diperbaharui, dia tidak lagi hidup dalam dosa yang lama. Oleh karena dia sudah diperbaharui. Itulah orang yang beriman dengan benar. Lalu mari kita perhatikan di ayat 2-3. Di sini berbicara tentang ketaatan. Tandanya orang yang mengasihi anak-anak Allah, di sini dikatakan dia melakukan perintah-perintahnya. Dia hidup dalam firman Tuhan. Perintah-perintahnya yang harus dituruti itu apakah bisa dilakukan oleh orang? Perintah-perintahnya apakah berat atau tidak berat? Firman Tuhan katakan, perintah-perintahnya adalah tidak berat. Mengapa tidak berat? Karena orang yang beriman, dia tahu, dia yakin perintah-perintah Tuhan itu tidak melebihi kemampuannya. Karena Tuhan
memerintahkan perintah Tuhan itu tidak melebihi kemampuan orang yang beriman. Oleh karena apa? Dalam mengasihi Allah, dasarnya itu boleh melakukan perintah-perintah Tuhan adalah iman percayanya. Sehingga iman percayanya itulah yang membuat perintah Allah tidak menjadi berat. Contoh, orang yang sudah dipulihkan atau diperbaharui, maka yang namanya mengampuni sesamanya itu tidak berat. Tetapi orang yang belum diperbaharui, belum merasakan hidupnya diperbaharui, sesungguhnya yang namanya mengampuni itu sangatlah berat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita lihat di ayat 4 sampai 5. Kemenangan itu menjadi milik orang yang beriman. Artinya seseorang itu memperoleh kemenangan adalah karena iman. Iman yang sejati itu mengalahkan dunia. Karena dunia sesungguhnya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Sehingga atas kebangkitannya itu Yesus Kristus berkuasa atas dunia ini. Sehingga setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia memiliki kuasa dan dia mampu mengalahkan dunia ini. Nah, dunia atau kosmos yang kita pahami bahwa dalam cakrawala adanya planet-planet yang pada tempatnya lalu berfungsi sesuai fungsinya. Tetapi di sini penulis bukan berbicara tentang itu. Penulis di sini menitik beratkan soal bagaimana istilah dunia yang berseteru dengan Tuhan. Sehingga bagaimana di tengah-tengah dunia ini adanya berbagai tantangan, pergumulan. Sehingga setiap tantangan itu boleh dihadapi, bisa ditaklukkan. Yaitu kita orang yang beriman itu dimampukan. Kita diberi kuasa oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dunia ini, yang berdaulat atas dunia ini. Sehingga setiap orang yang memiliki iman itu dalam hidupnya dia memiliki hubungan, relasi dengan Yesus Kristus. Sehingga kuasa Yesus Kristus itu ada dalam setiap orang yang percaya atau orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman memiliki kuasa yang bersumber dari Yesus Kristus. Sehingga itu dengan imannya dia bisa mengalahkan dunia ini. Bisa menghadapi berbagai tantangan, berbagai cobaan. Sehingga dia menang atas setiap pencobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sampailah kepada perenungan dalam konteks kehidupan kita saat ini. Dalam perjalanan kehidupan ini adanya berbagai tantangan, ini bisa membuat orang menjadi khawatir. Oleh karena hal-hal atau peristiwa yang belum terjadi, ini bisa membuat orang menjadi takut. Apakah itu karena tentang masa depan, tentang anak-anaknya bagaimana nanti ke depannya, lalu bagaimana dia di masa tuanya, lalu bagaimana soal sakit yang dia alami. Apakah itu karena ekonomi, pekerjaan, bahkan sakit penyakit. Lalu semua tantangan-tantangan ini kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kiranya kita tetaplah senantiasa berdoa dengan iman. Sehingga semuanya itu yang belum terjadi tidak membuat kita menjadi khawatir, tidak membuat kita menjadi takut. Tapi kita yakini bahwa kiranya yang terjadi, bahwa kiranya nanti yang kita hadapi itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Adanya jaminan. Oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki kuasa untuk mampu menghadapi setiap pergumulan hidup. Dan kita yakin kita dimampukan. Sehingga iman percaya itulah sebagai dasar dalam kehidupan kita. Sehingga senantiasalah berdoa dengan iman percaya.
Oleh karena doa orang-orang yang percaya itu sungguh besar kuasanya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita harus meyakini sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Kita memiliki kekuatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita bertahan, untuk kita tidak menjadi kalah, untuk kita tidak menjadi hancur oleh karena pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita menjadi kuat, kita menjadi tegar, dan bahkan kita menjadi mampu. Sehingga tidak sia-sia kematian Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu sungguh berharga dan sungguh berkuasa dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Mari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan ini dan jadilah orang-orang yang berdoa dengan iman, dengan keyakinan. Karena doamu itu ketika benar-benar dengan iman, sungguh besar kuasanya. Dan engkau akan memperoleh kekuatan yang dari Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu, dan firman-Mu ini sungguh berkuasa dalam kehidupan kami. Sehingga kiranya kami senantiasa setia berdoa hanya kepada-Mu saja dan mengharapkan kuasa yang daripada-Mu. Sehingga Engkau mampukan kami dalam menjalani kehidupan ini, dan bahkan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami tetap kuat, tegar dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.